Ya, teman-teman, ini kita akan diskusi tentang tugas kita yang Open EMR ya. Kemarin ibunya kan suruh milih. Kita milih software apa aja yang ada di Open EMR. Nah, kita pilih Open MRS. Open MRS itu medical record system. Oke. Masih ada yang belum paham apa Open MRS? Oh, tanya. Open MRS itu apa toh? Kayak gimana? Open MRS itu software, lebih ke software, jadi buat bantuin medical record-nya, tapi dia kayak aplikasi kayak e-claim gitu loh istilahnya. Tapi bisa menghubungkan ke beberapa rumah sakit. Tuh. Informasi data. Dia bentuknya kayak aplikasi sih. Kayak aplikasi. Tapi dia gratis, open source. Tapi dia terus lagi untuk diskusi yang pertama ini. Gimana? Ada yang tanya lagi nggak? Yang tanya lagi nggak? Apa mau langsung dibagi aja? Sembarang. Mau gimana? Kemarin apa aja tuh yang urutannya itu, tugasnya itu? Sejarah. Terus. Apalagi guys? Apalagi Det? Coba Mbak Deta apa aja, Mbak? Sejarah terus? Ya, tak catat deh. Sejarah terus? Apalagi hari ini, Mar? Wait, Oke. Nanti dibagi dulu aja, bagi tugasnya dulu aja. Habis itu nanti mungkin diskusi yang kedua nanti bisa dijelaskan satu-satu sesuai pembagiannya aja. Ya. Terus Aku mau kan tanya apa? bedanya Open EMR sama MRS itu apa? Kalau Open MRS itu, kalau Open MRS kan dia lebih ke kayak kegunaannya untuk di rumah sakit kan itu kan karena medical record. Jadi ya khusus untuk di kesehatannya. Tapi kalau Open MRS-nya itu software-nya untuk bantuin medical record-nya untuk mempermudah menghubungkan suatu informasi dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin masih ada yang belum tahu buat apa sih aplikasinya itu atau apa gitu.
ada lagi Mbak Jihan atau Mbak Deta atau Mbak Aisyah mau tanya? Ya. Emang itu aplikasinya buat apa? Aplikasinya itu ya buat ngambil data yang bisa yang saling menghubungkan di antara RS manapun, itu tuh dalam bentuk organisasi apa aja. Jadi kita bisa ngambil data misalnya kayak di suatu instansi ini, kita mau ngambil data tentang riwayat penyakitnya dia di rumah sakit itu. Jadi kita bisa tahu gitu perawatannya, bisa tahu obatnya apa kayak gitu. Saya nyambung ke semua organisasi. Itu ada data gabungan kan. Data gabungan itu lebih ke pelayanan kesehatannya. Kalau data kejadian itu tuh lebih ke kayak wabah penyakit, untuk mencari wabah penyakit, terus data survei, kayak untuk survei-survei, biasanya survei penelitian sih biasanya lebih gitu. Kayak gitu juga untuk pencariannya lebih gampang daripada kita nyari satu-satu. Suaramu, Lid. Kemarin ibunya juga nyuruh install nggak sih? Nyuruh. Nyuruh ya? Coba. Coba aja. Apa? Nyuruhnya di Terus Explorit. kan sekalian gitu loh, sekalian tanya. Ya nanti bisa diinstal ya, nanti tak bantu instalnya juga. Nanti kita bareng-bareng. Tapi kalau enggak ya udah nanti kita cari yang mendemokan aplikasinya itu. Gitu. Kayak mau ditanyakan lagi atau sudah jelas? Ini mau dibagi apa nanti dulu apa gimana? Dibagi dulu aja langsung ya. Boleh. Apa aja tadi, Chris? Kayak tuh ada sejarah. Terus apa lagi ya? Saya lupa. Teknologi penunjang, Oh, teknologi penunjang. Terus? karakteristik, Standar. implementasi, Standar, Terus? keamanan dan kontrol akses. Nah, oke. Aku ngambil bagian yang implementasi aja, guys. Satu-satu. Dari teknologi. data teknologi. Ya. Nah, Keamanan dan kontrol Sejarah. akses. Bella keamanan dan kontrol Benar. akses. Gisa sejarah. Aisyah Standar. standar. Hari ini Aku sisanya. nanti dikerjain dulu, searching dulu biar paham kayak gimana OpenMRS itu bentuknya kayak gimana. Terus nanti kalau misalnya ada yang belum paham bisa ditanyakan dulu atau enggak bisa ditanyakan ke diskusi yang kedua itu. Oke? Nanti dijelaskan satu per bagian-bagiannya. Dari sejarah sampai keamanan. Udah. Diskusi yang pertama ini kita tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan bermenit-menit, berjam-jam, berdetik-detik. Oke. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Ya,
Teman-teman, selamat pagi. Mari kita mulai diskusi yang kedua ini. Sesuai pembagian aja ya, langsung. Oke, Ya, sejarah. aku ya nih sejarah. Sejarah perkembangan OpenMRS. OpenMRS atau Open Medical Record System adalah program open source yang diciptakan oleh komunitas open source dunia untuk memenuhi kebutuhan rekam medis elektronik yang murah karena yang sifatnya open source sehingga tidak perlu membayar lisensi untuk menggunakannya. Program ini telah disosialisasikan pada seluruh pegawai rumah sakit. Namun pada pelaksanaannya, OpenMRS ini banyak menemui beberapa kendala sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan. OpenMRS didirikan berdasarkan prinsip keterbukaan dan berbagai ide perangkat lunak dan strategi untuk penyebaran dan penggunaan. Sistem ini dirancang untuk dapat digunakan di lingkungan yang sangat miskin sumber daya dan dapat dimodifikasi dengan penambahan item data baru, formulir, dan laporan tanpa pemrograman. Ini dimaksudkan sebagai platform yang dapat diadopsi dan dimodifikasi oleh banyak organisasi dengan menghindari kebutuhan untuk mengembangkan sistem dari awal. Ya, lanjut yang kedua. Jadi turunin slide-nya. Yang kedua, teknologi. Slide-nya. Teknologi penunjang OpenMRS. Teknologi penunjang OpenMRS. Yang pertama ada teknologi dan kualitas data sebagai teknologi dan database serta manajemen basis data aplikasi. Yang kedua, pelayanan rawat jalan. Yang ketiga, pelayanan rawat inap. Yang keempat, penunjang diagnostik. Yang kelima, lain-lain, registrasi, statistik kesehatan, riset, dan epidemiologi. Yang keenam, tipe data, perangkat keras, dan perangkat lunak. Yang ketujuh, tipe data, tulisan, gambar. Yang kedelapan, perangkat keras, hardware, dan input device, output device-nya printer dan modem. Yang terakhir, perangkat lunak, pengunjung language database. Lanjut yang karakteristiknya. Karakteristik OpenMRS dapat dikembangkan sendiri oleh pengguna, dibuat dengan struktur basis data, konsep visual, atau dapat disesuaikan dengan berbagai kepentingan pengolah informasi. 3. Dapat dikembangkan dengan sistem modular atau sesuai dengan kebutuhan. 4. Program berbasis web dengan Java sehingga dapat berjalan di berbagai sistem operasi. 5. Gratis dan dapat diakses kapanpun. Suara Amulit. Yang D, implementasi OpenMRS bertujuan untuk menyediakan EMR, Electronic Medical Record, yang diperlukan oleh semua stakeholder yang berperan di dalam layanan kesehatan tersebut. OpenMRS menerapkan beberapa standar untuk mendukung berfungsi sebagai server, client, dan aplikasi terdistribusi dan untuk meningkatkan interoperabilitas dengan sistem lain. Turunin.
Lanjut. Yang E, standar open. Standar OpenMRS, OpenEM. Salah aku wali. Suaramu, Lid. Nggak apa, nanti bisa diperbaiki. OpenEMR Decode sangat mudah. OpenEMR Decode menyederhanakan manajemen OpenEMR dan memberikan ketenagaan pikiran. OpenEMR Decode menawarkan solusi hemat biaya yang mencakup pemakaian sumber daya komputasi, keamanan jaringan tanpa pemeliharaan perangkat keras, penerapan perangkat lunak yang mudah, dan solusi pencadangan dan pemeliharaan yang kuat. Highlight yang pertama, bersertifikat ONC. Yang kedua, fleksibel dan dapat disesuaikan sepenuhnya. Yang ketiga, hemat biaya tanpa biaya lisensi. Deskripsi pokok OpenEMR adalah catatan kesehatan elektronik open source dan solusi manajemen praktis medis dan bersertifikat ONC, multibahasa, dan mendukung serangkaian fitur yang luas termasuk demografi pasien, catatan, janji tamu, resep, penagihan, laporan, dukungan keputusan klinis, dan integrasi laboratorium. Layanan AWS yang didukung EC2, EBS, CFN, BBC, S3, KMS, IIM, Code Trial, RDS. OpenMRS ini didasarkan pada standar terbuka untuk pertukaran data medis seperti HL7, mendukung pertukaran dan pasien dengan medis lainnya. Sistem informasi di Rwanda. Program ini telah mengembangkan alat dan perawatan primer umum dan manajemen penyakit kronis seperti gagal jantung. Ini juga memungkinkan non-programmer untuk melakukan hasil dan data penting lainnya untuk HIV atau AIDS, TB, dan penyakit lainnya. Oke, lanjut yang F, keamanan. Dari segi keamanan, DIS2 dilengkapi dengan modul pengolahan penggunaan untuk peraturan cetak kunci, keamanan, dan kendali akses, sehingga akan menurunkan risiko perestan sistem. DIS2 merupakan aplikasi yang dapat mempermudah pemerintah dan organisasi untuk mendapatkan, mengelola, dan menganalisa informasi kesehatan. DIS2 memiliki berbagai macam fitur dan tampilan antarmuka yang mudah dipahami oleh seorang non-programmer sekalipun, seperti mengelola, mengumpulkan data individu dengan fleksibel. DIS2 memiliki berbagai macam fitur visualisasi seperti peta, grafik, tabel, dan mengomplikasikan seluruh informasi tersebut ke dalam sebuah dashboard kesehatan. DIS2 mendukung berbagai aspek siklus informasi, termasuk pengumpulan data, pemeriksaan kualitas, akses data, laporan,
pembuatan grafik, peta, dan berbagai analisa from lainnya. Mempermudah membandingkan data berdasarkan waktu dan ruang lingkup, menampilkan kecenderungan atau trends. Pada tahap awal, DHIS2 bertindak sebagai pengumpulan data, alat perekam, dan komplikasi, dan seluruh data tersebut dapat dimasukkan ke dalam DHIS2. Pada tahap selanjutnya, dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas data. Setelah data masuk ke dalam sistem informasi dan telah diverifikasi, DHIS2 dapat membantu untuk membuat beberapa jenis laporan yang beragam. Selain menghasilkan laporan, juga dapat membantu untuk menghasilkan analisa berdasarkan variabel-variabel yang telah ditentukan seperti indikator antara fasilitas atau overtime, grafik, peta, dan laporan, dan profil kesehatan dapat dihasilkan oleh DHIS2. Pada Sebentar. Naik dikit. Lagi. Baca yang sebuah data warehouse. Bawah please. Nah, itu. Sebuah data warehouse bisa dikenal sebagai database yang digunakan untuk menganalisa sebuah informasi. Sebelum data masuk ke dalam data warehouse, data melalui beberapa tahap operasi atau transaksi pada sistem seperti pembersihan data dari data kotor, menghapus data yang dipublikasikan, dan mengubah data kepada bentuk yang sudah ditentukan. Data yang telah masuk ke dalam data warehouse digunakan untuk tujuan data mining atau online analytic processing. Data warehouse dirancang untuk mengoptimalisasi kecepatan dalam penerimaan data dan analisis. Dikarenakan bertujuan meningkatkan performa penyimpanan data, maka seringkali terjadi duplikasi data. Hal ini dikarenakan tersimpan dalam bentuk yang terperinci. Selain itu, DHIS2 merupakan sistem informasi kesehatan yang dapat dioperasikan untuk berbagai macam kebutuhan. DHIS2 mengimplementasikan peruntukan data dan metadata standar kesehatan yang disebut SDMX-HD. Tampilannya di bawah ini. Nah, oke. Sampai keamanan dulu aja. Ini ada tampilan OpenMRS kayak ini ya. Nanti selanjutnya diskusi yang ketiga, nanti kita baru membahas tentang tampilan OpenMRS-nya sama sekalian cara pengaplikasiannya. Seperti itu. Ini yang keamanan OpenMRS-nya belum ada ya, berarti sama tadi apa? Aisyah? Iya. Jadi kayaknya Aisyah apa? Standar sih. Nah, sama standar. Berarti nanti kita ditampilin aja yang OpenMRS-nya. Ya udah, diskusi kedua ini kita sudahi terlebih dahulu. Nanti bisa dilanjut di diskusi yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diskusi yang ketiga. Kemarin kita udah bahas satu-satu sesuai
masing-masing jatahnya ya. Ini sekarang kita lihat implementasinya aplikasi itu. Tampilan OpenMRS-nya. Langsung aja Mbak Brisa. Itu pertama login terlebih dahulu, daftar terlebih dahulu. Di situ ada beberapa menu ya. Ada register, ada data management, ada capture vitalis. Itu daftar dulu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Aplikasi ini mungkin sama kayak pendaftaran ya, cuman dia bedanya bisa memberikan informasi tentang data kunjungan, data riwayat pemeriksaan, seperti itu. Karena memang aplikasi ini memang ditujukan untuk medical record. Nah, setelah sudah didaftar, situ ada beberapa diagnosis, ada vitalis, dan lain sebagainya. Ada data kunjungan juga. Setelah didaftar, kita bisa mencari nama pasiennya. Nah, langsung ada nomor RM-nya ya. Nah, itu data kunjungan untuk biasanya untuk keluar, tanggal masuk.
data ini lebih lengkap ya. Aplikasi ini lebih lengkap informasinya. Sehingga kalau mau buat ringkasan pasien untuk dibawa pulang, mungkin bisa lebih cepat daripada sebelumnya. Semua data ini akan tersimpan di satu database dan bisa menghubungkan ke berbagai rumah sakit juga. Nah, perbedaannya apa antara OpenMRS sama aplikasi-aplikasi yang lain? Kalau yang di rumah sakit itu biasanya udah berbentuk aplikasi ya. Jadi udah ada ikonnya di luar, di layar pertama itu. Kalau ini kan pakai Java. Jadi kalau kita masuk ke aplikasi ini langsung masuk ke web tersebut seperti localhost dan lain-lain sebagainya. Pakainya Java. Jadi dia bisa terbuka untuk siapapun. Kalau yang udah bentuk aplikasi kan lebih mahal. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau mau bertanya, silahkan. Nggak apa-apa. Kalau untuk keamanan datanya sih, ada security-nya ya, ada keamanannya. Karena ini mempunyai hak akses. Selagi dia punya akun di situ, udah tahu username sama passwordnya, insya Allah datanya aman. Dan itu nggak semua orang di rumah sakit itu bisa mengakses sih. Ya sebenarnya bisa, cuman jarang banget kan rumah sakit kalau pakai yang open source kayak gini. Karena bisa dilihat semua orang. Kan katanya semua bisa mengakses, tapi kok maksudnya gimana ya? Bisa amannya tuh gimana? Kan semua orang bisa mengakses ini. Amannya kan kalau yang buat orang di luar itu kan buat karena dia udah ada pengembangannya. Kalau yang udah di rumah sakit itu biasanya yang dirubah itu dari nama database-nya. Jadi dia mengembangkan
aplikasinya lagi untuk di suatu rumah sakit. Jadi yang tahu hanya rumah sakitnya. Jadi satu database itu yang tahu kuncinya cuma rumah sakitnya. Jadi nanti mungkin kalau rumah sakit mau pakai ini, dia kembangkan lagi. Setelah itu dia ganti kunci-kuncinya, dia ganti siapa aja yang boleh mengakses. Gitu. Kalau yang di luar orang lain ini kan hanya untuk demo. Jadi kan isinya nggak ada semua. Kecuali kalau kita ngisi. Kayak istilahnya aplikasi e-claim. Nah, itu kan buat kita latihan. Setelah kita isi, baru kita tahu namanya siapa aja. Kalau yang buat di rumah sakit kan beda. Dia udah ada dikembangkan kembali. Jadi kuncinya udah beda. Gitu. Rumah sakit biasanya itu lebih suka yang udah ada bentuk aplikasinya ya. Jadi nanti dia tinggal ngembangin aja yang aplikasi yang sudah ada. Biasanya sih gitu. Lebih gampangnya. Karena kalau beli dari awal, dari nol aplikasi itu tuh juga biayanya lebih mahal. Gitu. Biasanya IT di rumah sakit itu mengembangkan aplikasi yang sudah ada. Kalau rumah sakitnya setuju, baru nanti dikembangkan, terus diganti logo, keamanan, database-nya, dan lain-lain. Di situ udah ada barcode-nya juga ya, jadi lebih enak. Udah ada ID, barcode. Nah, langsung ketemu. Udah, di pause aja Mbak Bris. Oke. Nah, itu untuk gambaran kita ya. Supaya kita juga tahu OpenMRS itu bentuknya kayak gimana. Karena kemarin aku udah coba download, udah bisa di-download, cuman di bagian Java-nya yang nggak bisa. Nggak tahu di bagian lokal host-nya yang nggak bisa. Atau memang komputer kita kurang spesifik untuk aplikasinya atau gimana, aku juga kurang tahu. Jadi ya udah, saya ambil videonya itu dari YouTube buat demo hari ini supaya teman-teman juga tahu, aku juga bisa belajar. Ya sudah gitu. Ada bayangan lah, nggak cuma diangan-angan aja. Lebih suka yang nyata. Oke. Iya. Oke. Di ketiga ini kita akhiri sampai hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.